Shalom, selamat sore Bapak Ibu dimanapun kita berada pada saat sore hari ini. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Dia Yesus, Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Biarlah kita juga menjadi setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah
yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kamilah yang sering kali meninggalkan Engkau, Tuhan. Saat kami mencari Tuhan, Engkau ada di mana? Engkau ada di sana, Tuhan. Kamilah yang menjauh, Tuhan. Tetapi lagu ini, Tuhan, boleh mengingatkan kami kembali, Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami yang tidak setia kepadamu, Tuhan. Tapi pada sore hari ini, Tuhan, kami mau belajar. Kami mau belajar lagi dan kami mau dibentuk lagi, Tuhan. Untuk kami boleh tidak meninggalkan Engkau. Untuk kami boleh senantiasa memandang Engkau, Tuhan. Dalam keadaan apapun dalam kehidupan kami, Tuhan. Malam hari ini kami rindu merasakan hadirat-Mu, Tuhan. Di tempat kami berada, di rumah-rumah, dimanapun kami berada, Tuhan. Mungkin kami saat ini tidak berada di dalam gedung gereja, Tuhan. Tetapi kami percaya, Tuhan, pada saat 2-3 orang berkumpul, bahkan saat kami sendiri pun, Tuhan, Engkau ada di sana, Tuhan. Dan Engkau siap menjamah hati kami, Tuhan. Dan kami rindu malam hari ini, Tuhan, Engkau mengubahkan kehidupan kami. Engkau mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Tolong kami dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekurangan kami. Kami percaya, Tuhan, pada saat ini, Tuhan, tidak ada kuasa lain dolar Engkau yang bisa mengganggu kami, karena kuasa darah-Mu sudah menutup bungkus kami, Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh memuliakan Tuhan dalam kondisi yang seperti ini, yang dikatakan new normal. Tetapi segala sesuatu apapun yang terjadi, karena 2000 tahun yang lalu pun saat orang-orang percaya yang pertama-pertama mereka dikejar-kejar, mereka disiksa, mereka tidak dalam kondisi yang nyaman. Tetapi kita sekarang masih berada dalam kondisi yang nyaman untuk kita bisa menyembah Tuhan. Biarlah kita boleh merenungkan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Amin. Tuhanku, Tuhanku, Engkau heran, Tuhan. Heran perbuatan-Mu. Amin. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala kehendak-Mu, ajarku mengerti segala rencana
rencanamu. Amin. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, Bapakku. Amin. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Bapakku, ajaib segala rencana. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah Tuhan. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah sekali lagi. Menurut kehendak-Mu Tuhan, terjadilah. Menurut kehendak-Mu, terjadilah. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Ini pun yang Tuhan contohkan pada saat Dia di Taman Getsemani. Dia adalah Tuhan dan Dia juga adalah manusia. Tapi Dia berserah, Dia menyerahkan dirinya. Karena Dia memberikan kita contoh untuk kita boleh belajar benar-benar berserah kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini, bukan kekuatan kita yang menjadi harapan kita, menjadi tumpuan kita. Tetapi firman yang menjadi hidup. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang
kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Kita bangkit berdiri. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Luar biasa Engkau Tuhan, menggerakkan orang menciptakan lagu ini. Dan di dalamnya kami boleh diajak untuk yakin Engkaulah firman yang berkuasa untuk menegakkan kami di saat kami begitu lemah, mungkin tergelincir, bahkan mungkin jatuh Tuhan. Karena situasi dunia yang sekarang ini sangat-sangat tidak menguntungkan. Bahkan tanpa sadar kami sempat mengomel, sempat menggerutu. Tuhan, Engkau berjanji, lewat nyanyian ini Engkaulah sumber air kehidupan. Lewat nyanyian ini Engkaulah firman kekuatan. Kami berterima kasih
Kami rekan-rekan hamba-hambamu berterima kasih. Kami sidang jemaatmu, tua dan muda, pria dan wanita, yang ada di tempat masing-masing mengikuti jalannya ibadah lewat online ini Tuhan. Kami berterima kasih saja, karena kami tahu tanpa Engkau maka keluhan kami akan semakin banyak, dan bahkan kekeliruan-kekeliruan kami akan juga semakin menumpuk, yang membuat kami semakin bingung dan tanpa daya. Kami berterima kasih, lewat nyanyian ini juga mulai menyegarkan kami. Lebih-lebih kami menelusuri lebih jauh kitab Hakim-Hakim Tuhan. Tolonglah kami supaya kami semakin melihat kebesaran kasih-Mu, bukan melihat betapa ngerinya kejadian demi kejadian yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Agar kami boleh melihat Engkau menyayangi kami, tidak pernah berubah. Itu sebabnya kami mau tenangkan hati. Engkau Roh Kudus yang akan membimbing kami masuk dalam seluruh kebenaran yang masih akan kami telusuri, akan diyakinkan, akan dikuatkan. Semuanya hanya oleh karena nama-Mu yang kuasa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kasih mempelai surga kami. Kami mau masuk di dalam PA petang hari ini. Amin. Bersama istri kami sampaikan shalom. Jumat yang lalu kita sudah menelusuri di mana Yeftah yang tidak terkirakan atau tidak pernah terbesit dalam hidupnya akan dipilih ya untuk menjadi pahlawan, menjadi perwira atau menjadi panglima untuk menolong bangsa Yahudi saat itu. Tapi pada saat petang ini saya merasa sangat tergerak untuk kita ikuti jalan cerita lagi, sebab saya sangat-sangat berterima kasih dengan kesempatan untuk kita mempelajari kitab Hakim-Hakim, khususnya persoalan Yeftah ini. Tetapi saya akan mulai dengan pasal yang ke-10, ayat yang ke-6. Coba kita akan menelusuri dengan baik ya, supaya kita memperoleh kekuatan, memperoleh kesegaran, memperoleh jaminan ya, dan memperoleh way out yang sesungguhnya. Kita akan mendengarkan satu ayat dulu, yaitu ayat yang ke-6, pasal 10 dari kitab Hakim-Hakim. Ya, silakan. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ya. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Ini ayat yang saya temukan untuk kesekian kalinya, ya, walaupun ini lebih full, lebih jelas, ya, tetapi ayat 6 bagian A ini merupakan seolah-olah pengulangan dari bangsa Israel. Ini yang membuat saya tertarik sekali untuk kita bahas petang hari ini. Coba tolong dibacakan ayat 6a saja dulu. Kita mesti perhatikan baik-baik di sini. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, pula, ada kata pula. Ya, ini merupakan berarti untuk kesekian kalinya. Kalau saya membaca, nanti kalau perlu saya akan ajak saudara membaca. Ada yang mau catat silakan.
Ini yang ke-7 kali. Masih ada 1 kali yang pada pasal yang ke-13 itu disebutkan dengan kalimat yang sama. Ya, tetapi waktunya beda. Ya, kita akan perhatikan baik-baik karena berarti bangsa Israel ini ulang berulang untuk berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Ini membuat kita mesti belajar bahwa bangsa Israel sungguh-sungguh mengulangi perbuatan yang salah di mata Tuhan, yang jahat di mata Tuhan. Ini perlu kita renungkan. Saya tidak uraikan dengan panjang lebar, tetapi saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa ditulis ini berarti bagaimana Tuhan berulang kali sakit hati, berulang kali tidak tahan hati, sehingga di dalam ayat yang berikutnya adalah menyerahkan kepada orang Filistin dan orang Amon, ya. Tetapi saya ingin ajak saudara untuk membaca beberapa ayat lagi supaya kita diyakinkan. Kita mulai dari pasal yang kedua, ya. Kita mulai dari pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Ya, jadi ini merupakan awal. Tidak disebutkan pula. Ada awalnya. Ya, ada awalnya. Kemudian kita baca pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka, Ya. dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Oke, ya. Jadi kita sudah temukan bahwa pasal 3 ayat 7 ada kalimat ini. Nah, sekarang kita mulai membaca dalam tulisan yang lebih meningkat, ya, dalam kemurtatan bangsa Israel ini. Ayat yang ke-12. Pasal 3 ayat 12 tadi, ayat 12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, pula, jangan lupa ya, pula. Jadi pada petang hari ini kita akan lebih banyak belajar ada apa ini. Kenapa? Ya, kok begitu keras kepalanya, begitu bandelnya bangsa Israel ini. Coba kita baca pasal 4 ayat yang pertama, ya. Setelah Ehud mati, Ya. orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat selalu di pemandangan mata Tuhan, ya. Kemudian kita akan lompat kepada pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ya. Nah, sekarang saya tambah 1 kali lagi ayat yang pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-33. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal, Ya. dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Oke, terima kasih. Ya, saya percaya kita semua sudah ikuti dari awal dan sampai pada pasal 10 ayat 6 yang baru kita baca awal, dan saya menambahkan ini untuk mendorong kita, untuk men-challenge kita, ya, bahwa mereka ini berulang, kita baca cuma sebentar aja. Begitu cepat, beberapa detik saja sudah selesai. Tetapi peristiwa ini peristiwa yang mencakup sampai 300 tahun. Coba saudara pikirkan, ya. Saya coba hitung-hitung, kalau waktu mereka
di dalam penderitaan oleh beberapa bangsa-bangsa yang di sekitar mereka, itu kurang lebih 111 tahun. Ya, ada yang diserahkan kepada musuh mereka, ada yang 20 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang berapa tahun, ya. Kemudian waktu mereka ditolong Tuhan, mereka mengalami berulang-ulang keamanan, kedamaian itu 300 tahun. Ya. Saya coba untuk mengkalkulasi secara sederhana, berarti sesungguhnya Tuhan masih pelihara mereka ya lebih banyak daripada penderitaan yang mereka alami. Berarti Tuhan itu masih sayang kepada mereka. Cuma yang saya ingin ajak kita merenungkan, ya, sebab kita seringkali membaca sebuah kitab, terutama dalam Alkitab, kita kemudian abaikan jalan gitu aja. Ya memang tidak apa-apa. Kita baca, mau tidak mau kalau kita baca Hakim-Hakim, satu kali kita baca satu hari ini tidak lama, beberapa jam selesai. Ya. Tetapi peristiwanya itu, coba bayangkan 400 tahun. Mereka silih berganti menyakiti hati Tuhan, Tuhan tolong mereka, menyakiti hati Tuhan, Tuhan menolong mereka, terus menerus. Lalu saya pikir, untuk apa kita mesti belajar terus bolak-balik suatu kehidupan, suatu ya bangsa yang begitu rupa. Apa maknanya Tuhan? Saya bilang begitu. Ya, apa yang harus saya katakan? Di dalamnya ada peperangan. Apakah kita sudah belajar bahwa ini bukan peperangan secara fisik, kita tidak lagi berperang melawan manusia, kita tidak berperang melawan suatu negara, tapi kita berperang melawan kuasa kegelapan yang di udara, dan juga yang berikutnya saya telah katakan, kita belum masuk di sana, kita akan mempelajari bagaimana kita berperang melawan nafsu kita sendiri. Ya. Dan kapan nafsunya ini muncul? Nah itu kita perlu perhatikan lebih jauh. Itu sebabnya saya mengulang lagi ya, bahwa waktu saya coba untuk periksa lagi, saya menemukan sesuatu hal yang penting untuk saudara dan saya ingat kembali, jangan sampai saudara lupa ya. Saya ajak saudara untuk membaca di dalam pasal yang Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ya, ayat yang ketiga coba tolong dibacakan. Mudah-mudahan tidak salah, saya pakai bahasa Mandarin saya. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin. Maksud saya pada pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ya. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim. Coba diulangi kalimat itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishathaim 8 tahun lamanya. Oke. Terima kasih, saya coba minta ulang lagi karena saya sedikit terganggu ya. Coba diulangi lagi, ini penting sekali supaya kita tidak lupa ayat 8 ini. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, terus sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, raja Aram Mesopotamia. Allah menjual mereka. Ya. Saya teringat tiba-tiba dalam kitab Yesaya, tapi saya tidak baca, tidak baca di sini, bahwa bangsa Israel di hadapan Tuhan sepertinya dia terjual. Ya, terjual, maka Tuhan harus menebus mereka dengan tanpa harga lagi. Kenapa namanya terjual? Ya, bangsa Israel bangsa yang bebas kok. Sudah merdeka, sudah dibawa, kemudian setelah 40 tahun masuk di Kanaan dan sedang berjuang, sudah 40 tahun, kemudian sekarang mulai terjadi berbagai masalah. Tapi yang saya tertarik dengan ayat ini, yang dimulai dari
bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan, lalu Tuhan menjual mereka. Kata menjual ini saya coba untuk periksa dalam hal yang lain. Betul-betul ada sesuatu yang perlu kita hayati. Sebab kita sedang mempelajari sikap, sifat kita. Ya. Kita tidak sekedar untuk mempelajari nanti peperangan antara bangsa Israel dengan Amon, dengan Filistin, dengan lain-lainnya. Ya. Tetapi kata jual ini saya kaitkan dengan kehidupan rohani kita ini. Ya. Ada kaitannya apa? Karena di sini bangsa Israel dijual. Tuhan menjual mereka ke dalam tangan Raja Mesopotamia. Rasul Paulus pernah mengatakan dalam dirinya, dia seorang Farisi yang sangat ketat, yang sangat saleh. Dia katakan sendiri dalam surat Filipi bahwa menurut hukum Taurat dia tidak ada cacat celah. Luar biasa. Dia hebat agamanya, dia hebat pendidikannya, dia hebat teologisnya. Tetapi waktu dia ketemu Tuhan, kita mendapatkan suatu rahasia yang terbuka bagi kita melalui yang namanya Saulus yang kemudian berubah menjadi Paulus ini. Coba kita buka dalam Roma pasal yang ke-7 ya, supaya kita bisa coba adakan perbandingan dan penyamaan ya disamakan. Pasal 7 kitab Roma ayat yang perhatikan ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Iya. Tetapi aku bersifat daging. Terus? Terjual di bawah kuasa dosa. Terjual di bawah kuasa dosa. Terjual, dijual. Ya. Oleh sebab ada sesuatu dalam diri Rasul Paulus ini, manusia daging, tetapi sudah terjual. Seolah-olah membawa kita kembali pada Roma pasal yang ke-5. Coba tolong ayat 12 kita dengar pembacaannya. Roma pasal yang ke-5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Masuk dalam dunia oleh satu orang, itulah Adam dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, semua orang telah berbuat dosa. Kalau kita ingat-ingat bandingkan Rasul Paulus yang adalah seorang orang Farisi yang sangat ternama, yang sangat unggul pendidikannya di bawah bimbingan guru besar Gamaliel. Di sini kita melihat pengakuannya itu bahwa semua orang telah berbuat dosa, dan berbuat dosa ini bukan sekedar berbuat dosa karena dia ingin sesuatu, kemudian dia melanggar, dia ingin sesuatu, kemudian dia coba untuk berbuat yang melanggar. Tetapi Rasul Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-14, kita ulangi lagi pada pasal yang ke-7 yang dia katakan ini. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Aku daging, saudara daging enggak? Kalau saudara bukan daging yang lain, ini ayatnya dibuang. Tetapi kalau kita hidup dalam daging, kita mesti mengakui kenapa? Terjual di bawah kuasa dosa. Terjual di bawah kuasa dosa. Jadi kita tidak mempunyai hak untuk mengatur diri kita. Kita tidak punya hak untuk mengatur pikiran kita. Kita tidak punya hak untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Itu sebabnya dia berkata dalam ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Dosa ini. Jadi ada sesuatu yang membuat Rasul Paulus mau tidak mau akui atau tidak akui, dia tidak mampu untuk berbuat yang baik. Seolah-olah di sini kita bisa melihat bahwa bangsa Israel, karena dia tidak mengaku, karena dia
berbuat dosa, karena dia sudah melanggar, maka Tuhan biarkan mereka diterjual kepada bangsa Mesopotamia. Ya. Kemudian yang lain seolah dijual lagi, dibiarkan lagi, ulang berulang. Tetapi juga ulang berulang mereka menjerit, mereka tertolong. Rasul Paulus juga mengalami yang sama. Ya, tetapi dia tidak pernah mengalami kebebasan yang tuntas. Itu sebabnya kita lihat dulu di sini pasal yang ke-7 supaya kita nanti melanjutkan dalam pembicaraan mengenai hakim-hakim, kita bisa merindukan sesuatu kelepasan yang tuntas, bukan bolak-balik seperti bangsa Israel, sudah ditolong, kemudian berbuat dosa lagi, kemudian ditolong, berbuat dosa lagi. Dosa yang cukup hebat, cukup yang mengerikan karena sangat-sangat menyakiti hati Tuhan dan mata Tuhan. Coba kita akan kembali membaca ayat 18 dalam Roma pasal yang ke-7. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, Terus? yang aku perbuat. Terus? Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya. Ya. Tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dosa yang diam. Ya, langsung nanti kita akan kaitkan dengan bangsa Israel yang tidak jauh beda dengan dosa yang merongrong dalam kehidupan mereka. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus, dan teruskan ayatnya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Aku dapati hukum ini atau peraturan ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik. Ya, jika aku hendak yang berbuat yang baik. Yang jahat itu ada padaku. Ya. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Ya. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, teruskan. Aku manusia celaka. Aku manusia celaka waktu bangsa Israel diserahkan, dijual kepada bangsa-bangsa kafir. Maka mereka teriak-teriak, kami berdosa, kami berdosa, kami berdosa. Tuhan tolong. Setelah dilepaskan, dibebaskan, ada yang 40 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang begitu banyak ketenangan, kedamaian. Begitu selesai, hakim-hakimnya mati. Ulang lagi. Di mana salahnya? Di mana kekeliruannya? Secara sederhana, Rasul Paulus tahu karena dosa. Tetapi dia juga tahu jawabannya. Ayat 24 coba diulangi. Aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Bangsa Israel tidak bisa berbuat itu. Mereka merasa celaka karena mereka menderita saja. Tapi begitu mereka kehilangan penderitaannya, mereka lupa Tuhan. Mereka mulai menyakiti hati Tuhan. Itu kata Rasul Paulus sebelum kenal Tuhan. Dia ada orang yang Farisi, ahli Taurat, dan dia sama dengan bangsa Israel karena dia adalah memang dari suku, ya, salah satu suku Israel yang dia hadapinya. Tapi dia menyatakan sesuatu yang luar biasa. Saya ingin supaya kita tidak lupa waktu kita mempelajari hakim-hakim. Ayat 24 coba diulangi lagi. Aku manusia celaka. Aku manusia celaka ini harus menjadi satu pengakuan kita. Kita tidak hanya sekedar omong-omong santai-santai. Aku orang celaka. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang sudah tua tapi sekarang baru Tuhan panggil. Yang mengatakan kalau kita membaca Alkitab, kita mesti membaca dengan suaranya. Kalau itu tekanan, kita mesti berani tekankan. Ya, kalau itu satu sukacita, kita harus mengatakan haleluya yang keras. Tapi seringkali kita menjadikan Alkitab ini suatu kitab yang monoton gitu. Menganggap ini hanya sekedar ya riwayat biasalah. Kita senyum-senyum, ya kita merengut-merengut. Ya inginkan ini firman Allah. Ya kalau waktu itu ada suara, mungkin dia akan menyatakan suaranya Rasul Paulus bagaimana dia berteriak. Ayat 24 coba tolong. Ya dengan begitu menderitanya dia.
Aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, siapa? Syukur kepada Allah. Ya. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, puji Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Ya, bangsa Israel ditolong ulang-ulang, tapi mereka belum sampai pada pengertian ini. Karena itu waktu kita membaca lagi, mengulangi lagi, menelusuri lagi, ya hakim-hakim, semoga kita tahu bahwa musuh-musuh yang Allah berikan kepada bangsa Israel ternyata adalah familinya sendiri, adalah orangnya sendiri, adalah grup sendiri. Ini yang membuat saya berpikir ulang, Tuhan tolong. Ya, supaya kita jangan menjadi orang yang hanya sekedar, ya, Tuhan katakan, lawan dia, ya, lawan dia, usir dia. Kemudian kita berpikir yang begitu sederhana. Saya ajak saudara untuk segera kembali kepada hakim-hakim yang tadi kita sudah baca. Ya, bagaimana Tuhan permulaan sudah menjual mereka kepada musuh-musuh di sekeliling mereka. Bukan cuma satu musuh, tetapi menjual mereka di sekeliling mereka. Kata Rasul Paulus, aku terjual di bawah kuasa dosa. Ya, dosa ini bukan sesuatu yang satu tunggal, tetapi dia bisa berkembang begitu luasnya, begitu banyaknya. Bangsa Israel sesungguhnya tidak perlu menghadapi hal-hal macam ini. Tetapi bangsa Israel menjadi contoh, menjadi peringatan, menjadi suatu sorotan buat kita bahwa jikalau kita tidak bereskan dosa, maka dosa itu yang sangat akan mengganggu kehidupan kita sekalian. Itu yang Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal yang ketiga. Siapakah orang Yahudi? Siapakah ya orang Yunani? Apa ada yang lebih daripada mereka? Tidak ada. Semuanya orang berdosa, semuanya terjual di bawah kuasa dosa, semuanya tidak berdaya, semuanya tidak ada sesuatu yang baik. Waktu orang Israel berbuat dosa, Allah menyerahkan mereka kepada bangsa Filistin, bangsa Ammon, dan bangsa Moab, dan lain sebagainya. Siapa Moab? Famili mereka. Ya. Apa Tuhan itu senang untuk membunuh sesama saudara? Tidak mungkin. Tetapi ini suatu gambaran real, tetapi gambaran buat kita. Bayangkan bangsa Israel bolak-balik, mengaku salah, berbuat dosa lagi, mengaku salah, berbuat dosa lagi. Itu menunjukkan Taurat tidak mampu untuk melepaskan. Dulu saya masih muda, saya harus katakan jujur. Saya juga begitu. Ya. Tahu salah. Tahu datang altar call. Tahu datang minta ampun. Tahu menangis minta pengampunan. Tuhan berikan damai sejahtera. Tetapi besok lusa jatuh lagi. Kenapa? Saya cuma takut menderita. Bukan mengenal siapakah saya ini. Tapi puji Tuhan. Setelah pelan-pelan tapi pasti, waktu kita menyelidiki firman, ya, menyadari siapakah saya dan menyadari siapakah Tuhan yang saya percaya, maka di situ bukan saya ya sama dengan Rasul Paulus, tetapi saya alami dalam Roma pasal yang ke-7 itu. Saya pernah berteriak, saya pernah bertiarap di kamar. Saya bilang, Tuhan, aku celaka. Kalau Tuhan tidak menolong saya, maka saya binasa. Dan sejak saat itu, tidak sakyut. Tetapi, waktu berjalan, waktu bergulir, dengan pengertian demi pengertian, oh saya mengetahui. Kalau saya berbuat salah, maka diri kita di dalamnya ini ada oknum-oknum yang akan menggocok saya, akan membuat saya menderita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan melepaskan Rasul Paulus, Tuhan melepaskan saya,
Tuhan melepaskan semua kita yang dengar pada malam hari ini bahwa Tuhan menolong kita. Tetapi belum cukup di sana. Ya, saya ingin ajak saudara untuk mengetahui kenapa mereka bolak-balik berbuat salah. Apa yang mereka berbuat? Apa yang membuat mereka menyembah berhala? Ada apa di situ dan kenapa di situ? Maka saya ajak saudara untuk membaca karena mereka dalam peperangan tidak tuntas. Kita baca dalam kitab Hakim-Hakim kembali pada pasal yang pertama. Kita akan mulai dengan beberapa ayat supaya kita tahu kenapa bangsa Israel harus berulang terpengaruh dan berulang harus terjebak. Pasal 1 Hakim-Hakim ayat yang ke-19. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, Ya. sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah. Nah, mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah. Sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Ya, itu aja dulu. Ya, jadi ada penyebabnya dan ini salah satu sisinya. Tapi belum lebih jauh, tapi saya tunjukkan pada saudara bahwa dari suku Yehuda yang mendapatkan kemenangan dari Tuhan, tetapi ada sesuatu yang mereka tidak mau berjuang lebih jauh karena mereka anggap orang penduduk yang di lembah ini atau di dataran itu ada kereta besi. Lalu mereka merasa, sudahlah, tidak usah. Ya, perhatikan dulu. Kemudian saya ajak saudara untuk membaca ayat yang ke-21 di dalam pasal yang sama. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Tidak bisa dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi dari Benyamin tidak bisa menghalau, tidak bisa mengusir orang Yebus. Ya, oke, ayat yang ke-27. Suku Manasye. Suku Manasye ini lain lagi sukunya. Tidak menghalau penduduk Bet-Sean. Tidak bisa menghalau penduduk Bet-Sem. Dan penduduk segala anak kotanya. Ya. Penduduk Ta'anach dengan segala anak kotanya. Terus. Penduduk Dor dengan segala anak kotanya. Wah, lebih banyak lagi. Terus. Penduduk Yibleam dengan segala anak kotanya. Ya, terus. Dan penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya. Terus kan? Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Nah, sebab orang Kanaan ini yang harusnya diusir itu berkeras hati. Ya, berkeras hati. Coba tolong kita pikirkan, apa kita juga ada keras hati. Kadang-kadang kita juga ya istilahnya bongol gitu ya. Nah, ini orang Kanaan yang mesti diusir, mereka bersikeras, tidak mau. Teruskan. Setelah orang Israel menjadi kuat, kalau Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi, dan tidak menghalau mereka sama sekali. Tapi tidak. Nah, mesti ada yang disisakan. Oh, jangan begitulah ya. Oh, jangan terlalu keras ya. Kemudian kita akan baca ayat yang ke-29. Siapa dia sekarang? Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer. Iya. Sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Gezer. Aduh, ya, tetap ada. Jadi Efraim ya ada sesuatu yang ada orang-orang khususnya yang tidak diusir. Kemudian ayat 30 siapa lagi? Suku Zebulon. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol. Ya. Sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka. Ya. Walaupun sebagai orang Rodi. Oh, jangan main-main dengan dosa ya, jangan main-main dengan kelemahan-kelemahan manusiawi kita ini. Ayat yang ke-31 siapa lagi itu? Suku Asyer. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako. Ya. Penduduk Sidon. Terus. Serta Ahlab, Aksib, Helba, Afek, banyak. dan Rehob. Waduh, banyak lagi. Terus. Sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Ya. Penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Aduh, saya tidak bisa bilang apa. Memang ini dicantum begitu rupa. Dimulai dengan pasal yang pertama. Ayat yang ke-33 terakhir coba.
Suku Naftali Ya, tidak menghalau penduduk Bet Semes ya, dan penduduk Bet Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, ya. penduduk asli di negeri itu. Terus, Tetapi penduduk Bet Semes dan Ben Anat itu menjadi orang Rodi bagi mereka. ya. Dan kalau sudah baca ayat ke-34, orang Dan itu ditekan. Ya, coba tolong ayat 34 tambahan sedikit. Orang Amori mendesak Bani Dan Ya, ke sebelah pegunungan ya. dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. ini kalau kita pergi ke gunung terawas gini kita bisa tahu bagaimana kondisinya begitu ya. Terus, Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har-Heres, ya, di Ayalon, terus, dan di Saalbim. ya, Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, ya, ya. sebab mereka menjadi orang Rodi. Ya, Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela, terus ke atas. saya mau bilang apa saudara? Ya, ini merupakan orang-orang suku-suku yang Tuhan katakan harus diusir keluar. Tetapi kita membaca ada 7 ya suku Israel, tambah lagi Dan, satu lagi yang lain kita tidak menemukan dalam peristiwa ini, tetapi dicatat semua oleh Tuhan lewat penulis hakim-hakim ini bahwa mereka ini dibiarkan tetap tinggal. Kenapa? Saya mesti tunjukkan kepada saudara kenapa mereka tidak bisa mengusir. Ya, kita akan baca di dalam pasal yang ketiga, Hakim-hakim pasal yang ketiga. Perhatikan baik-baik dalam ayat yang ke-4 mulai. Mereka itu ada di sana, Ya, supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka menguji mereka. Ya, untuk mengetahui ya, apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang Ya, mereka perhatikan. dengan perantaraan Musa. Terus. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, Ya, orang Het, orang Het, orang Amori, orang Amori, orang Feris, Ya. orang Hewi, terus, dan orang Yebus. terus Mereka mengambil anak-anak perempuan. mereka mengambil anak-anak perempuan mereka, Orang-orang itu menjadi istri mereka mencari istri anak-anak mereka. dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, Ya, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. saudara, waktu saya membaca sampai sini, saya sharing sama istri saya, bagaimana ya? Ini loh saudara, pernikahan yang menjadi jebakan utama. Mau tidak mau ya, di sini semua. Bukan cuma satu orang Kanaan. Kanaan, orang Het, Amori, Feris, dan Hewi, dan juga Yebus. Semua ini menjadi besan-besanan dengan orang Israel. Kira-kira bagaimana kalau misalkan saya diminta, ya, kamu coba jangan lagi bergaul dengan si A. Sementara si A itu besan saya. Bisa enggak? Ini loh yang jadi masalah. Seringkali kita tidak sadar. Kita anggap pernikahan itu is okay aja. Ya, sampai hari ini tentunya kita tidak seperti bangsa Israel, tidak boleh memilih orang lain ya. Tetapi Tuhan tetap mengajar saya dan saudara di dalam firman-Nya, ya, kalau pada waktu permulaan bangsa Israel memang sudah dipesan oleh Tuhan. Kalau mereka melanggar, mereka harus menerima akibatnya. Saudara boleh baca dalam kitab Keluaran pasal 34 dan seterusnya. Dan juga dalam Ulangan pasal 7 ayat 1-11. Di situ dengan tegas Tuhan katakan kalau kau masuk dalam daerah mereka, kamu jangan untuk ya mengadakan persekongkolan atau perkumpulan atau menjalin pernikahan, menjalin satu besan-besanan. Tidak boleh sama sekali. Itu sebabnya orang Yahudi betul-betul sampai hari ini juga kalau mereka menikah, mereka sangat-sangat fanatis untuk tidak boleh mencari orang lain selain orang Yahudi. Ya. Tetapi untuk zaman sekarang kita ini adalah
kata Rasul Paulus, jangan kamu satu kuk bersama orang yang tidak beriman. Apa ya sangkut paut orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Apa sangkut paut terang dan gelap? Apa sangkut paut biliar dan bait Allah dan seterusnya dan seterusnya? Ya. Bukan berarti Rasul Paulus menentang orang Yahudi menikah dengan orang Yunani, bukan. Tetapi setidaknya orang yang beriman dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman sengaja ya seolah-olah mempunyai kemampuan untuk tetap beriman pada Tuhan lalu menikah sembrono, maka itu akan tetap mendatangkan malapetaka, mendatangkan begitu banyak masalah di dalam kehidupan. Waktu saya coba memeriksa, saya sendiri juga menjadi getir. Ya, karena bangsa Yahudi itu dimanapun mereka berada, itu ada orang Kanaan, orang Het, Amori, dan itu semuanya. Dan mereka begitu gampang untuk bergaul dan mereka begitu gampang untuk memberikan anak gadisnya, memberikan anak laki-lakinya, untuk kemudian ditulis pada pasal yang ketiga ini, mereka sudah menyembah ilah daripada bangsa suku-suku yang ada di sana. Saudara, kita perhatikan sungguh-sungguh setiap suku, setiap daerah mempunyai kebudayaan sendiri, mempunyai cara sendiri, mempunyai kepercayaan sendiri yang akan saya katakan pada petang hari ini. Ya. Kita sudah menikah mungkin. Lalu apa yang dalam diri kita? Tadi nyanyian yang terakhir mengatakan, firman Tuhan berkuasa untuk merubah sikap kita. Kadang-kadang kita tanpa sadar, kita membawa sikap-sikap budaya kita. Kita membawa sikap-sikap mitos kita. Kita seringkali tanpa sadar membawa segala hal yang duniawi ini untuk digabungkan dengan kegerejaan, digabungkan dengan iman kita, digabungkan sehingga kita katakan kalau ibadah ini, kalau tidak begini kurang begitu bagus, kalau tidak begitu tidak cocok dengan budaya kita dan sebagainya. Ini yang harus saya katakan sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan kemudian menyerahkan bangsa Israel ke dalam Amon? Ke dalam tangan Filistin. Siapakah Amon? Amon itu adalah famili jauh. Tetapi waktu mereka terjadi pernikahan, maka mereka sudah dekat. Saking dekatnya, tabiatnya, kepercayaannya, keyakinannya, campur aduk menjadi kabur iman kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kepada jemaat Galatia yang tadinya sudah mengimani dengan sungguh-sungguh, tetapi kemudian ada yang masuk, ada yang memperdaya, ada yang memutar balik. Coba kita baca sedikit itu cerita, karena itu ayatnya juga kaitannya dengan kehidupan kita. Di dalam surat Galatia kita menemukan bagaimana Rasul Paulus ya merasa perlu memperbaiki di sini. Ayat yang ke-6, pasal yang pertama. Aku heran. Ya, aku heran. Bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Ya. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya. Yang sebenarnya bukan Injil. Sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang bermaksud mengacaukan kamu. Ya. Dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Waduh, bukan main. Terus terkutuklah. Berarti ya mereka itu akan menghadapi suatu hukuman yang besar dari Tuhan. Terus seperti yang telah kami katakan dahulu. Ya. Sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terus? Jadi bagaimana sekarang?
Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ya, Adakah aku coba berkenan kepada manusia? ya. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Coba saya bandingkan. Kenapa bangsa Israel dia tidak mau menghalaukan semua yang lain? Karena mereka sudah kompromi. Mereka sudah sungkan untuk mengusir besan-besan mereka. Mereka sudah sangat-sangat sungkan untuk mengusir anak mantu mereka. Mereka sudah sungkan, sangat sungkan untuk menghalau famili-famili mereka yang menyembah berhala. Ya. Kita harus kembali pada kitab Galatia ini. Apakah Rasul Paulus itu hamba Tuhan atau hamba manusia? Ya. Dan tidak gampang dalam hal ini dia harus menghadapinya. Tapi dia mempunyai satu statement yang kuat sekali. Ayat 11 tolong dibaca dulu. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku. Ya, dia menegaskan kepada seorang Galatia. Orang yang bukan orang Yahudi. Bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ya, bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Ya. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Terus? Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ya. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Ya. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ya, terus? Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ya. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Oh, yang telah memilih Rasul Paulus sejak dari kandung ibunya. Dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Ya. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ya, luar biasa. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Ya. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Terima kasih. Ya, kalau kita lihat ini sepertinya Rasul Paulus sok-sok gitu ya. Kalau kita melihat ya riwayatnya yang kita baru baca mengenai Yeftah, sok-sok gitu ya. Kalau kita membaca lagi cita-cita yang lain seperti mereka itu hakim-hakim itu sok-sok luar biasa. Tetapi memang tidak mau harus begitu. Kalau tidak sungguh-sungguh, maka bangsa Israel akan terus dijajah dalam kesalahannya. Dijajah di dalam kekeliruannya. Mereka perlu ditolong supaya mereka lepaskan dari kesalahan. Untuk zaman sekarang ini, bagaimana kita? Ya, dengan cara bagaimana kita bisa membawa seseorang itu dilepaskan dari kungkungan, dari rongrongan, dari penindasan dosa. Gak ada cara yang lain. Hanya cara yang satu pribadi, itulah Yesus. Itu yang disebut oleh Rasul Paulus. Tidak ada yang lain kecuali Yesus Kristus. Ya. Kalau zaman dulu, bangsa Israel harus patuhi. Itu sebabnya saya menemukan dalam kitab Hakim-Hakim, khususnya dalam diri Yeftah, dari mulai waktu dia dipanggil, waktu dia dipilih, ya, maka dia sudah mulai dengan Tuhan sampai akhir hidupnya. Ya, dan apa yang dia kerjakan tidak ada yang kompromi, tidak ada yang bermain-main. Selalu dia tonjolkan bahwa semuanya Tuhanlah yang nomor satu. Saya ingin ajak saudara untuk membaca kaitannya ini. Saya kembali kepada Hakim-Hakim pasal yang ke-10 kita bisa melihat, atau pasal 11 kita akan melihat beberapa poin di mana Yeftah ini, ya, dia seorang yang dibuang, tetapi waktu dia dipilih, maka kita bisa melihat bahwa Yeftah bukan orang sembarangan. Ya, dia anak dari pelacur, tetapi dia diusir. Lalu dia tidak mempunyai suatu pekerjaan yang baik, tapi waktu dia seizin Tuhan dipilih, maka dia berkata kepada pemimpin-pemimpin
Gilead itu mengatakan, coba kita baca ayat 11, pasal 11 maksud saya, pasal 11 ayat yang ke-9. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead. Ya. Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, Ya. maka akulah yang menjadi raja, menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, Ya. kami akan berbuat seperti katamu itu. Oh, sekarang tua-tua sidang yang juga pakai Tuhan. Ya. Kemudian Yefta juga katakan, kalau Tuhan yang menyerahkan bangsa Amon itu ke dalam tanganku, aku jadi pemimpin boleh? Nah, ini dialognya yang luar biasa. Tetapi kita melihat setelah itu apa yang dilakukan oleh Yefta ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Ya. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Ya. Tetapi Yefta membawa seluruh peperangannya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Di Mizpah. Dibawakan semua persoalan. Saya telah jelaskan pada Jumat yang lalu. Saya masih ingin mengulangi supaya kita bisa melihat awal daripada Yefta yang dipilih sampai akhir hidupnya bagaimana. Ayat yang ke-27. Ini satu perbantahan antara Yefta dengan orang-orang Amon atau Raja Amon. Silakan baca ayat yang ke-27. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau. Ya. Tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Ya. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Luar biasa. Ini bagus sekali. Ya. Dia tahu persis apa yang dia sampaikan, apa yang dia argumentasi, apa yang dia berdebat dengan Raja Amon tentang wilayah-wilayah yang diperkirakan direbut oleh Israel, ternyata tidak. Maka kita lihat di sini Yefta selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan mendidik saya dan saudara untuk menghadapi kegelapan, menghadapi situasi yang tidak baik. Jangan lupa hanya Tuhan yang adalah hakim yang adil. Ya, walaupun Raja Amon tidak mau percaya, no problem. Yang penting ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Luar biasa. Tidak perlu orang lain setuju atau tidak setuju. Tidak perlu orang lain kompromi betul atau tidak betul. Yang penting Tuhan mengurapi Yefta. Yang penting saudara saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya saja kita harus taat. Itu sebabnya kita lihat bagaimana Yefta lebih jauh waktu dia berperang, dia berjanji ayat 30. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya. Natsar kepada Tuhan, katanya, teruskan. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Teruskan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Terus. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Nah, Tuhan menyerahkan. Jadi ini kerjasama yang amat indah sekali. Tutur kata kita ini sangat-sangat jelas. Ya, tutur kata kita ini Tuhan dengar dan tutur kata kita ini Tuhan jawab. Ya, jangan kita mengecilkan Tuhan. Kalau memang kita menghadapi peperangan, kalau kita menghadapi penyucian, kalau kita menghadapi suatu kerja keras supaya bangsa, negara kita, gereja kita mengalami kelepasan sungguh-sungguh, yakin. Begitu kita menyerah pada Tuhan, begitu roh Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan memberikan kemenangan. Ya, Tuhan memberikan kemenangan. Dan kemudian kita lihat bagaimana Yefta menghadapi natsar janjinya, itu pun Tuhan menyatakan suatu hal yang tidak bisa dia tidak, harus mengakuinya, harus mengikutinya dengan baik. Coba kita baca sedikit ayat cerita itu waktu ayat 34. Mari. Ketika Yefta pulang ke Mizpah ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Terus. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan.
Demi dilihatnya dia dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh. Ya. Dan engkaulah yang mencelakakan aku. Terus. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, Luar biasa. Terus. "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, Ya. maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Saudara, ini salah satu nasihat buat kita sekalian. Kadang-kadang tanpa sadar kita ini ucapkan sesuatu. Ya. Nah, kemudian Tuhan menjawab. Ya. Menjawab, bukan tidak menjawab, dia menjawab. Dan kemudian kita lihat hampir saja ini manusiawi. Yefta hampir menyerah. Hampir bingung dan betul-betul dia bingung bagaimana menghadapinya. Tetapi kita membaca bagaimana anaknya juga menggunakan nama Tuhan. Luar biasa. Ya, betapa indahnya papa mama selalu menggunakan nama Tuhan di dalam rumah tangga. Dan bagaimana luar biasanya anak-anak kita juga di dalam rumah juga menyebut nama Tuhan. Kerjasama yang indah. Ya, sekalipun ini kaitannya dengan penyerahan hidup, kemudian anak gadisnya juga rela untuk menerima nasarnya dari orang tuanya. Tetapi kita bisa ambil contoh nasihat yang luar biasa. Bagaimana indahnya rumah tangga. Hanya di dalamnya ada sebuah nama yang di atas segala nama. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Orang tuanya bisa bernasar. Orang tuanya bisa bingung. Tapi anaknya bisa meneguhkan. Bisa memberikan support yang baik. Dan ini satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Jangan mengecilkan nama ini. Nama ini nama yang sangat luar biasa. Nah, jikalau kita melihat pada akhir daripada perjuangan Yefta ini memang tidaklah mudah. Dia harus menghadapi orang Efraim, ya. Tetapi ini saya tangguhkan dulu. Hanya saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan baik-baik, ya, bahwa Yefta dari permulaan waktu dia dipilih sampai akhirnya dia selalu mempunyai argumentasi yang jelas. Dia selalu mempunyai suatu jawaban-jawaban yang tepat. Saya cuma ingin ajak saudara untuk membaca pasal 12. Ada beberapa ayat untuk kita bawa pulang untuk merenungkan lebih jauh. Pasal 12 ayat 1. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon. Ya. Dan mereka berkata kepada Yefta, Dia berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Terus? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Bukan main. Ya, orang Efraim ini, ya, gampang-gampang sekali. Mereka ini orang yang paling gampang tersinggung sekali, ya. Coba baca dulu, selesaikan, saya akan jelaskan sedikit. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Ya, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Ya, Lalu aku memanggil kamu, tapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. ya, Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, ya." maka aku mempertaruhkan nyawaku. Terus? Dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Ya, Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. ya, Tuhan lagi terus. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Saya ingin coba sedikit bandingkan pasal 12 ini dengan pasal sebelumnya, orang Efraim ini, ya. Coba tolong sedikit mundur kepada pasal 11. Hakim-hakim ya, saya coba cari. Tentang Gideon sebentar saya, ya maafkan saya ralat pasal 8.
Ya, kita melihat pasal 8 ayat 1 bagaimana caranya. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon. Waktu itu orang Efraim berkata kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Ya, Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? ya. Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Terus mencari uang, ribut dalam bahasa Mandarin. Mereka ribut sekali karena mereka tidak diajak-ajak oleh Gideon. Terus Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? terus Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeb, ke dalam tanganmu. Iya. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Iya. Setelah ia berkata demikian, maka redalah amarah mereka terhadap dia. Ini orang Efraim, salah satu suku Israel yang terlalu mudah tersinggung. Ya, dalam diri kita ini juga banyak segi-segi yang gampang tersinggung. Kalau gini nggak mau terima, kalau gitu yang ngambek dan sebagainya. Ya, saya kembali pada pasal yang ke-8 tadi. Sudah diomong-omong-omongin, wah rasanya senang kalau disanjung-sanjung. Pasal 12 ini tidak pakai sanjung-sanjungan. Karena memang demikian. Orang Efraim tiba-tiba mengatakan, kenapa tidak panggil kamu? Kami ikut berperang. Aku akan membakar rumahmu, aku akan membakar kamu. Aduh, waktu saya membaca di sini saya lihat betapa jeleknya manusia Efraim. Tapi sekaligus saya katakan betapa jeleknya saya Tuhan. Kadang-kadang kita juga suka ngambek, suka tersinggung. Maka kita akan menemukan pada Jumat mendatang bagaimana bangsa Efraim, bangsa yang suka emosi, akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Itu sebabnya pada petang hari ini saya mengakhiri dengan satu PR buat kita sekalian. Coba kita pulang, coba kita memikirkan, coba kita akan berbicara. Karena nanti ya disebutkan Sibolet atau Sibolet itu yang akan menentukan orang Efraim itu hidup atau mati. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Apa yang terjadi dalam perjuangan hidup kita ini? Tutur kata kita yang mana yang akan menghidupkan kita? Tutur kata mana yang membuat kita akan mengalami suatu hukuman yang mengerikan? Itu sebabnya saya mengakhiri petang hari ini, kita lihat bagaimana Yefta mengakhiri hidupnya dengan kondisi yang baik, bahwa dia menjadi hakim-hakim 6 tahun, tetapi dia membuat bangsa Amon tidak berkutik, dan dia juga membawa bangsa Efraim mengenal dirinya untuk tidak sembarangan berkilah atau mempunyai kehidupan yang selalu mudah tersinggung. Kita akan menyanyi sebuah nyanyian, mengapa kau memilihku. Saya mengajak kita menyanyi lagu ini. Yefta tidak dipilih tetapi akhirnya dipilih. Yefta tidak menginginkan tapi kemudian memilih dia. Dan biarlah kita menyanyi lagu ini untuk mengakhiri perjumpaan kita petang hari ini. Psalm 128, mengapa kau memilihku. Mengapa kau memilih? Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu? Sangka kau tahu salahku. Bagaimana
Engkau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Mengapa kau memilihku? Kita ulangi. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan tolongku, Tuhan tolongku, hidup turut teladanmu. Mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Waktu saya merenungkan tentang Yeftah, tidak mengecilkan yang lain, masing-masing mempunyai peristiwa yang beda, masing-masing mempunyai penyertaan Tuhan. Tetapi khusus untuk Yeftah, dalam hari-hari Jumat-Jumat yang sedang berjalan ini, saya menemukan apapun juga Yeftah tidak pernah mengangkat diri. Sekali dia boleh dipakai oleh Tuhan, dia tidak pernah melupakan segala sesuatu, selalu berdasarkan Tuhan, Yahweh, yang menolong, yang memimpin, yang memenuhi, dan yang memberikan kemenangan. Luar biasa. Sampai dia menyerahkan nasar janjinya yang di luar dugaannya. Itu pun kita melihat dia sepenuhnya menyerah. Biarlah lagu enaku ini kita nyanyikan, siapakah diriku ini. Mengapa Tuhan memilih kita? Kita tidak seperti Yeftah, tetapi kita juga manusia bangsa berdosa yang tiada gunanya. Kita menyanyikan, mengapa? Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu? Amin. Sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin Tuhan? Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Kita menyanyi dalam penyembahan. Biarlah saudara Dedi lanjutkan. Tuhan tolongku,
hidup nurut teladanmu. Terima kasih. Terima kasih. Taati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu setiap hari. Sungguh kami melihat Engkau mengasihi kehidupan kami, Tuhan. Kami yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan dalam kehidupan kami. Namun firman-Mu sungguh menegur kehidupan kami dengan begitu manis, Tuhan. Kamilah yang seringkali mempertahankan kemanusiaan kami. Kami yang seringkali tidak mau digarap oleh firman-Mu, Tuhan. Tetapi pada malam hari Tuhan, kami mendengarkan kembali firman-Mu, Tuhan. Kami sungguh harus menyerahkan kehidupan kami untuk tunduk kepadamu, Tuhan. Sebab Engkau yang memilih kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang sudah membeli kami dengan darah-Mu yang mahal, Tuhan. Kami tidak memiliki hak atas kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan. Tetapi firman-Mu yang sanggup menolong kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami boleh melangkah, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kalau kami mendengar firman-Mu malam hari ini, Tuhan. Bukan karena suatu kebetulan, tetapi Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Dan kami hanya perlu mengikutinya, Tuhan. Kami hanya perlu untuk tunduk dan pasrah kepadamu, Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tidak lagi mengandalkan kehidupan kami sendiri yang sebenarnya penuh dengan kelemahan dan dosa ini, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Lalu kami seringkali, Tuhan, kami tidak hidup menurut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami masih seringkali mempertahankan kemanusiaan kami. Tetapi Tuhan, firman-Mu sungguh menolong kami, Tuhan. Tolong kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk tunduk kepada firman-Mu, Tuhan. Untuk melihat seperti Yefta, Tuhan. Walaupun dia sudah menasakan suatu hal yang sangat sulit, tetapi dia memenuhi apa yang dia nasarkan kepadamu, Tuhan. Ajarkan kami untuk memiliki integritas seperti Yefta, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu, Tuhan, menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau memakai kehidupannya lebih hari. Berikan kekuatan, Tuhan, berikan kesehatan dalam penggembalaan ini, Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi kami percaya, Tuhan, Engkau masih mau memakai kehidupannya, Tuhan. Untuk Engkau memberikan firman itu lewat lidah bibir hamba-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Inilah kehidupan kami. Biar Engkau yang menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, Saudara. Kita akan ada beberapa pengumuman bahwa untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertampil pada layar Bapak, Ibu, Saudara. Kemudian dalam kondisi yang seperti ini, kepada Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang bergerak berpartisipasi dalam gerakan peduli kasih gereja kita, bisa mentransfer berkat yang Bapak, Ibu, Saudara terima ke rekening BCA dengan nomor 82211662221 atas nama Endang Sriwardani atau Ingat Tenggara. Gerakan ini akan berbagi kasih kepada anggota jemaat gereja kita yang membutuhkan dan terkena dampak COVID-19. Dan untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, silahkan menyimpan nomor WA yang tertera, yaitu Sekretariat Gereja di 0821 3995 2002. Silahkan mengirimkan nama Bapak, Ibu, Saudara melalui WA nomor ini untuk mendapatkan informasi, pengumuman, dan pelayanan jemaat lainnya.
Untuk permohonan doa dan ucapan syukur dapat dikirimkan ke nomor yang tertampil pada layar Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, demikian ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan segera menutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita tundukkan kepala. Berkat Tuhan di atas kita. Berkat Tuhan turun di atas kita. Berkat Tuhan akan masuk dalam kehidupan kita, dan berkat Tuhan akan kita bawa ke rumah, dalam aktivitas, bepergian, atau dimanapun saja kita berada. Di situ berkat Tuhan menyertai kita. Lewat kita Tuhan dipermuliakan. Saudaraku sekalian, rekan-rekan hamba Tuhan, semua yang hadir, semua yang mengikuti, semua tidak ada yang terlewatkan satupun. Terimalah berkat itu. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan sepenuhnya hanya dalam nama yang besar Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kekasih mempelai pihak sorga, Kepala Gereja, menyertai kita sekalian hingga Maranatha, Tuhan Yesus kembali yang kedua kalinya. Puji Tuhan. Amin. Selamat malam semuanya.